Oke, yang pertama di sini ada ontologi. Museum Bank Mandiri dari sudut pandang ontologi. Atau sederhananya, apa sih hakikat keberadaan dari museum ini? Nah, nama Museum Bank Mandiri itu sebenarnya cukup sederhana, tapi punya makna. Kata museum itu nunjukin kalau tempat ini tuh berfungsi sebagai lembaga pelestari sejarah. Dan kata Bank Mandiri nunjukin bahwa museum ini ada di bawah naungan Bank Mandiri sebagai pemiliknya. Jadi, sejak dari namanya aja kita udah tahu kalau ini bukan museum umum, tapi museum khusus yang fokusnya sejarah perbankan. Sekarang soal sejarah gedungnya, yang bikin museum ini menarik itu karena bangunannya bukan bangunan biasa. Gedungnya dulu dikenal sebagai Gedung NHM. Dibangun pada tahun 1929 dengan arsitektur Art Deco. Salah satu gaya arsitektur yang populer banget nih di Eropa pada awal abad ke-20. Gedung NHM ini dulunya kantor perusahaan dagang Belanda yang kemudian berkembang jadi bank penting pada masa kolonial. Jadi bayangin aja nih, setiap lantai dan setiap ruangannya itu nyimpen jejak real aktivitas ekonomi zaman Hindia Belanda. Kalau kita lihat gedungnya dengan pilar-pilar besar, langit-langit tinggi, dan interior yang megah, bangunan ini tuh memang dari awal dirancang bukan sekedar untuk ruang kerja, tapi simbol kekuasaan ekonomi kolonial. Dan yang menarik adalah gedung ini tuh masih dipertahankan bentuk aslinya sampai sekarang. Jadi ketika kita masuk ke museum ini, suasana itu kayak mundur ke masa hampir 1 abad yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini berubah fungsi menjadi bagian dari perbankan nasional. NHM dinasionalisasi sekitar tahun 1960-an dan gedung ini kemudian menjadi bagian dari bank-bank negara yang akhirnya pada tahun 1998 digabung menjadi Bank Mandiri. Nah, pada tanggal 2 Oktober 1999, gedung ini resmi diubah menjadi museum. Jadi museum ini punya perjalanan yang panjang ya, dan dari kantor dagang kolonial jadi bank nasional dan akhirnya ruang edukasi sejarah. Sekarang kalau kita bahas lokasi, Museum Bank Mandiri ini terletak di Jalan Lapangan Stasiun nomor 1, tepat di depan stasiun kota. Letaknya ada di kawasan Kota Tua, salah satu pusat sejarah Jakarta. Lokasi ini penting karena dulu Kota Tua adalah pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di era VOC dan Hindia Belanda. Jadi keberadaan museum ini seperti ditaruh tepat di jantung sejarah kota. Itu bikin Museum Bank Mandiri ini tuh mudah dikunjungin dan sekaligus memperkuat nilai historisnya. Terakhir kategorinya. Nah, secara ilmiah, Museum Bank Mandiri termasuk museum khusus karena fokus koleksinya bukan cuma pada perbankan, tapi juga bisa disebut sebagai corporate museum. Kenapa? Karena museum ini dimiliki dan dikelola oleh perusahaan, dan salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan identitas serta perjalanan Bank Mandiri sendiri. Ini sesuai yang tadi kita bilang bahwa museum ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan sejarah perbankan nasional. Jadi secara ontologi, Museum Bank Mandiri adalah kombinasi antara bangunan cagar budaya, ruang edukasi, dan representasi identitas perbankan nasional. Dia bukan cuma tempat penyimpanan benda tua, tapi bukti fisik perjalanan ekonomi Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman modern. Dan ini yang bikin museum ini punya nilai ontologis yang kuat. Oke, sekarang kita memasuki ruangan yang ada di Museum Bank Mandiri sampai maknanya. Tadi Alin udah ngejelasin sejarah dan alasan kenapa Museum Bank Mandiri ini ada. Sekarang aku bakal ajak kalian masuk ke bagian yang paling seru dan visual. Mulai dari ruangan yang ada di Museum Bank Mandiri, lengkap sama fungsi dan maknanya. Kita mulai dari ruangan yang paling ikonik, yaitu Banky Hall. Begitu masuk ke sini, kita langsung disambut ruangan yang luas banget. Langit-langitnya tinggi, ada lampu gantung besar, dan pilar-pilar tinggi yang bikin suasana ruangan ini makin megah. Dulu zaman kolonial, ruangan ini dipakai buat pelayanan nasbah. Semua transaksi penting seperti setor uang, tarik tunai, sampai pengecekan dokumen dilakukan di sini. Tapi sekarang, fungsi ruangannya berubah jadi ruang pamer utama karena tampilannya juga cantik banget. Jadi nggak heran kalau Banky Hall jadi spot favorit para pengunjung untuk berfoto-foto.
Lanjut ke ruangan clearing. Dulu ruangan ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perbankan. Disinilah para pegawai memproses cek dan dokumen transaksi setiap hari. Kalau kita lihat sekarang, itu ada mesin hitung manual, stempel, dan tumpukan dokumen atau buku besar yang dipamerkan. Dari situ kita bisa ngebayangin betapa ribetnya proses perbankan zaman dulu, karena semua masih dilakukan secara manual. Belum ada komputer atau sistem digital seperti zaman kini. Selanjutnya kita memasuki ruangan brankas atau ruang kahasna. Ini salah satu ruangan yang paling unik. Pintu brankasnya itu besar, tebal, dan terbuat dari baja. Dulu ruangan ini dipakai untuk menyimpan uang, emas, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Sekarang fungsinya dialihkan sebagai tempat edukasi buat kita untuk mengetahui tentang sistem keamanan bank di masa lalu. Dan jujur aja, waktu masuk ke sini suasananya tuh berasa kayak ada di film detektif. Selanjutnya masuk ke ruangan administrasi. Dulu ruangan ini adalah tempat para pegawai dan pimpinan bank bekerja. Sekarang isinya ditata ulang dengan meja kerja, arsip, mesin TIK, telepon putar, dan buku besar untuk mencatat transaksi. Dari ruangan ini kita bisa benar-benar ngerasain suasana kantor bank zaman kolonial. Kita bisa membayangkan para pegawai sibuk mengetik, suasananya formal dan semuanya serba rapi. Lalu ada juga diorama perbankan. Diorama ini menampilkan gambaran aktivitas perbankan di masa lalu, mulai dari pelayanan teller, proses menghitung uang, sampai menyimpan ke brankas. Diorama ini penting banget karena bikin sejarah yang tadinya cuma kita baca buku saja jadi terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Selain ruangan-ruangan tadi, museum ini juga punya berbagai koleksi loh, seperti uang kuno, mesin cetak uang, lembar obligasi, dan arsip-arsip perbankan dari berbagai masa. Dari koleksi-koleksi ini, kita bisa mengetahui atau bisa melihat langsung bagaimana perkembangan dunia perbankan dari sistem yang serba manual sampai ke era digital seperti saat ini. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, setiap ruangan di Museum Bank Mandiri ini punya fungsi sejarah yang sangat jelas. Mulai dari ruang pelayanan, ruang transaksi, sampai ruang penyimpanan dan keamanan, semua ditata sedemikian rupa supaya pengunjung bisa memahami bagaimana proses perbankan berjalan dari masa ke masa. Selanjutnya ada epistemologi perubahan fungsi cara museum menyampaikan pengetahuan, perubahan narasi sejarah. Bagaimana museum ini membangun dan menyampaikan pengetahuan kepada pengunjung? Kalau tadi Alin bahas tentang hakikat keberadaan museum dan Maria bahas ruangannya, aku bakal bahas gimana semua informasi itu disusun jadi pengetahuan sejarah. Yang paling menarik dari epistemologi Museum Bank Mandiri adalah perubahan fungsi gedungnya. Gedung ini dulu adalah ruang operasional bank yang sifatnya private, bahkan steril dari publik. Hanya pegawai tertentu yang boleh masuk ke ruangan tertentu, apalagi ruang brankas. Tapi sekarang seluruh ruangan itu berubah menjadi ruang publik. Ini artinya ada perubahan besar dalam penyebaran pengetahuan yang dulu tertutup, sekarang dibuka dan dijadikan media edukasi. Metode penyampaian pengetahuan di museum ini juga menarik. Museum ini banyak menggunakan pendekatan material kultur, yaitu menyampaikan informasi lewat benda-benda asli seperti mesin tik,
kalkulator tua, dokumen perbankan, buku besar, dan berangkas semuanya punya nilai epistemologis. Benda-benda ini bukan cuma pajangan, tapi bukti nyata bagaimana sejarah berjalan. Ini sejalan dengan makalah kita yang bilang bahwa koleksi museum tidak hanya disajikan sebagai benda mati, tetapi sebagai sumber sejarah. Lalu ada juga perkembangan narasi sejarah di masa awal. Museum ini lebih fokus ke sejarah NHM di era kolonial. Tapi seiring berjalan waktu, narasinya berkembang jadi lebih inklusif, mencakup sejarah 4 bank negara yang digabung menjadi Bank Mandiri pada 1999. Narasi ini menjadi penting banget karena menunjukkan bahwa sejarah museum ini tidak berhenti dari era Belanda, tapi terus bergerak seiring perkembangan perbankan nasional. Namun, museum ini juga punya tantangan epistemologis. Banyak penyajiannya masih statis, informasi teks dan display benda, belum terlalu banyak elemen interaktif digital seperti layar sentuh atau augmented reality. Tapi justru dari sini kita bisa melihat bahwa museum ini sedang berada di fase transisi dari museum tradisional menuju museum modern yang lebih interaktif. Secara keseluruhan, epistemologi museum ini menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang perbankan Indonesia dikonstruksi dan dibagikan kepada generasi sekarang, mulai dari fungsi ruang, benda-benda koleksi, sampai narasi sejarah. Semuanya saling terhubung buat menciptakan pemahaman yang menyeluruh. Baik, selanjutnya dan yang terakhir, kita akan membahas dari sisi aksiologinya, yaitu tentang nilai, manfaat, dan tujuan keberadaan Museum Bank Mandiri. Karena sebuah museum tidak hanya penting karena sejarahnya, tapi juga penting karena peran dan manfaatnya buat masyarakat. Museum Bank Mandiri sendiri mempunyai 4 nilai atau 4 manfaat yang kami temukan. Yang pertama, kita bisa lihat dari sisi edukatifnya. Museum Bank Mandiri itu punya nilai edukasi yang sangat kuat. Benda-benda koleksinya sangat membantu kita sedikit memahami proses perbankan di masa lalu atau di masa kolonial. Misalnya, kita dapat melihat sejarah mesin hitung manual atau beberapa koleksi mata uang bersejarah di Indonesia. Dan juga, kita juga bisa lihat buku besar yang isinya dicatat dengan manual atau tulis tangan. Kita bisa belajar bagaimana rumitnya proses transaksi keuangan atau perbankan sebelum adanya komputer. Untuk pelajar dan mahasiswa, ini sangat membantu untuk memahami sejarah ekonomi secara lebih konkret. Selain itu, museum ini memberikan gambaran visual yang nggak kita bisa dapat dari buku-buku teks biasa atau buku-buku pada kita sekolah. Seperti yang ada di makalah yang kita bikin, pengunjung mendapatkan pengetahuan visual dan kontekstual mengenai sejarah perbankan nasional dengan melihat langsung ke ruang brankas atau ruang clearing. Pengalaman belajarnya jadi jauh lebih hidup. Kedua, kita bisa lihat dari nilai rekreatifnya. Museum ini menawarkan nilai rekreasi berupa kemegahan dari arsitektur Art Deco, interior yang vintage, dan seni dari kaca patrinya, yang menjadi daya tarik utama sebagai latar foto yang bisa kita posting di akun-akun media sosial kita. Kunjungan ke museum ini merupakan bagian dari wisata di kota tua. Dan juga, Museum Bank Mandiri bukan hanya untuk akademisi, tapi juga ruang rekreasi yang ramah publik. Kita bisa lihat dari segi nilai kultural dan pelestariannya. Museum Bank Mandiri sendiri menempati bangunan cagar budaya. Dengan menjadikannya museum, bangunan ini akan terjaga dari kerusakan dan tetap hidup sebagai bagian dari identitas kota Jakarta. Ini penting karena banyak bangunan kolonial atau bangunan bersejarah yang hilang karena tidak dirawat. Museum ini menjadi bentuk pelestarian warisan sejarah yang konkret dan juga sebagai media pembelajaran untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir, atau yang nomor 4, kita bisa lihat dari segi nilai sosialnya. Museum ini juga punya fungsi membangun kesadaran tentang sejarah perbankan pada masyarakat. Dengan melihat bagaimana perbankan berkembang di Indonesia, kita bisa lebih menghargai proses ekonomi yang terjadi di Indonesia. Museum ini juga punya peran memperkuat identitas Bank Mandiri sebagai institusi keuangan nasional yang punya sejarah yang sangat panjang. Jadi, kesimpulannya, secara aksiologi, museum ini mempunyai 4 manfaat, yaitu edukatif, rekreatif,
kultural, dan nilai sosial. Dan semuanya membuat museum ini sangat relevan bukan hanya untuk akademisi, tapi untuk masyarakat luas sebagai tempat wisata.